Oke, baik, selamat pagi Pak Siswono dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Kevin, Hin dan juga Philip di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan nomor 1. Bagaimana teknologi rapat virtual meningkatkan kolaborasi? Jawabannya adalah, teknologi rapat virtual berperan penting dalam meningkatkan kolaborasi karena memungkinkan komunikasi dan koordinasi dilakukan secara efisien tanpa batasan jarak dan waktu. Platform seperti Zoom, Microsoft Teams, dan Google Meet memberikan kemudahan bagi karyawan maupun manajer untuk berbagi informasi secara cepat dan terstruktur, melakukan diskusi dan pengambilan keputusan yang secara real time, berkolaborasi dalam dokumen atau proyek yang sama meskipun berada di lokasi berbeda. Dengan demikian, teknologi rapat virtual mendukung terbentuknya kerjasama yang efektif, mempercepat proses pengambilan keputusan, tetap menjaga kesinambungan komunikasi dalam tim meskipun dilakukan secara jarak jauh. Pertanyaan nomor 2, bagaimana teknologi rapat virtual menghambat kolaborasi? Identifikasi organisasi dan faktor teknologi yang berkontribusi dalam masalah ini. Teknologi rapat virtual memang mempermudah koordinasi jarak jauh, tetapi juga dapat menghambat kolaborasi. Interaksi daring tidak mampu sepenuhnya menggantikan komunikasi tatap muka yang alami. Hilangnya ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan kontak mata membuat diskusi kurang hidup serta meningkatkan risiko salah paham. Selain itu, gangguan teknis seperti koneksi tidak stabil dan suara terputus sering mengganggu alur komunikasi. Akibatnya, partisipasi peserta menurun dan ide-ide kreatif sulit muncul. Walaupun efisien secara waktu dan biaya, rapat virtual tetap perlu diimbangi dengan pendekatan yang menjaga kedekatan dan interaksi manusiawi agar kolaborasi tetap efektif. Meskipun memberikan banyak manfaat, teknologi rapat virtual juga dapat menimbulkan hambatan dalam kolaborasi. Jika tidak digunakan secara tepat, hambatan tersebut dapat dilihat dari 3 aspek utama. Aspek individu atau orang, terjadinya kelelahan digital atau Zoom, fatigue akibat terlalu lama menatap layar, serta terbatasnya ekspresi nonverbal yang menyebabkan miskomunikasi dan menurunnya rasa keterlibatan. Aspek organisasi, terlalu banyak rapat tanpa tujuan jelas dapat mengurangi produktivitas. Selain itu, budaya kerja yang terlalu bergantung pada rapat daring bisa menghambat kreativitas dan fleksibilitas karyawan. Aspek teknologi, masalah jaringan, kualitas audio atau video yang buruk, serta kurangnya fitur interaktif dapat menghambat jalannya komunikasi dan kolaborasi. Dengan kata lain, hambatan kolaborasi tidak hanya disebabkan oleh teknologi, tetapi juga oleh cara organisasi dan individu memanfaatkannya. 3. Apa yang dapat dilakukan organisasi untuk meningkatkan efektivitas teknologi kolaborasi? Jawabannya adalah, agar teknologi kolaborasi dapat berjalan secara efektif, organisasi perlu menerapkan strategi yang tepat, antara lain menetapkan jadwal rapat yang efisien dan hanya untuk hal-hal penting. Rapat dilakukan sesuai kebutuhan dan waktu yang disepakati bersama supaya tidak mengganggu jam kerja utama. Memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai penggunaan platform kolaborasi agar semua anggota tim mampu menggunakan platform rapat online secara maksimal dan memiliki fitur-fitur yang mendukung kolaborasi. Ketiga, mengoptimalkan fitur interaktif seperti screen sharing, whiteboard virtual, dan ruang diskusi kelompok seperti screen sharing, polling, chat room, dan breakout room untuk mendorong partisipasi aktif semua peserta. 4. Menyediakan waktu istirahat di antara rapat untuk mencegah kelelahan digital. Memberi jeda antara rapat membantu peserta mengistirahatkan mata dan pikiran sehingga tetap fokus dan tidak mengalami Zoom fatigue selama bekerja. Kelima, mendorong budaya yang partisipatif dengan memastikan setiap anggota tim memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Tujuannya agar semua anggota merasa dihargai dan terlibat aktif dalam diskusi, sehingga keputusan diambil lebih kolaboratif dan efektif. Menetapkan meeting free day untuk memberikan waktu kerja fokus. Hari tanpa rapat membantu karyawan memilih waktu khusus untuk menyelesaikan tugas penting tanpa gangguan sehingga produktivitas dan kualitas kerja meningkat. Dengan penerapan kebijakan tersebut, teknologi kolaborasi tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga sarana peningkatan produktivitas, meningkatkan kebersamaan tim. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Jadi, apa teknologi ulang ya. Jadi kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Agar teknologi kolaborasi dapat bekerja secara efisien, organisasi perlu menerapkan strategi yang tepat ya. Nah, jadi ada beberapa strategi. Yang pertama itu menetapkan jadwal rapat yang efisien dan hanya untuk hal-hal penting. Nah, jadi rapat itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan waktu yang disepakati bersama supaya tidak mengganggu jam kerja utama. Yang kedua, di sini juga ada memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai penggunaan platform kolaborasi agar semua anggota tim itu
dapat menggunakan platform rapat online secara maksimal dan memahami fitur-fitur yang mendukung berkolaborasi. Nah, yang ketiga, di sini juga ada mengoptimalkan fitur interaktif seperti share screen, terus juga ada whiteboard, virtual, dan ruang diskusi kelompok seperti share screen, polling, dan chat room, dan breakout room untuk mendorong partisipasi aktif semua peserta. Nah, yang keempat, di sini juga ada menyediakan waktu istirahat di antara rapat untuk mencegah kelelahan digital. Nah, memberi jeda antar rapat membantu peserta itu tuh mengistirahatkan mata dan pikiran sehingga tetap fokus dan tidak mengalami Zoom fatigue selama bekerja. Yang kelima, di sini juga ada mendorong budaya partisipasif dengan memastikan setiap anggota tim memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Tujuannya itu agar semua anggota itu dapat merasa dihargai dan terlibat aktif dalam diskusi sehingga keputusan yang diambil oleh kolaboratif jadi lebih efektif. Yang keenam, di sini juga ada menetapkan meeting free day untuk memberikan waktu kerja fokus. Nah, hari tanpa rapat membantu karyawan memiliki waktu khusus untuk menyelesaikan tugas penting tanpa gangguan sehingga produktivitas dan kualitas kerja itu dapat meningkat. Nah, dengan penerapan-penerapan yang kita kasih, kita berikan yang ada di atas, teknologi kolaborasi ini tuh tidak hanya menjadi alat komunikasi. Nah, tetapi juga menjadi sarana buat meningkatkan produktivitas dan kebersamaan tim. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Jika perusahaan menengah ingin menerapkan teknologi rapat virtual untuk mendukung kerja dan kolaborasi jarak jauh, masalah apa yang harus dipertimbangkan? Yang pertama, ada kesiapan infrastruktur digital seperti koneksi internet, perangkat keras, dan perangkat lunak. Perusahaan perlu memastikan koneksi internet stabil, perangkat seperti laptop dan kamera berfungsi baik, serta aplikasi rapat online berjalan lancar. Kalau infrastruktur tidak siap, rapat bisa terganggu dan komunikasi jadi kurang efektif. Yang kedua, ada pelatihan bagi pengguna agar karyawan dapat memanfaatkan platform rapat dengan efektif. Karyawan sebaiknya mendapat pelatihan agar paham cara menggunakan fitur-fitur rapat daring seperti berbagi layar, chat, dan rekam pertemuan. Dengan begitu, jalannya rapat jadi lebih efisien dan semua peserta bisa ikut berpartisipasi. Yang ketiga, ada manajemen waktu rapat agar tidak terjadi kelelahan dan penurunan fokus kerja. Rapat yang terlalu lama bisa bikin peserta lelah dan kehilangan fokus. Karena itu, durasi rapat perlu diatur agar tetap efektif. Ada jeda antar rapat dan pembahasan fokus pada hal-hal yang penting saja. Yang keempat, ada keamanan dan privasi data, terutama bagi perusahaan yang membahas hal-hal sensitif dalam rapat daring. Untuk rapat yang membahas hal sensitif, perusahaan harus menjaga keamanan data dengan fitur seperti kata sandi, ruang rapat tertutup, dan enkripsi. Ini penting supaya informasi internal tidak bocor atau disalahgunakan. Yang kelima, ada kesehatan mental karyawan dengan memperhatikan durasi dan frekuensi rapat agar tidak menimbulkan stres digital. Terlalu sering rapat virtual bisa memicu stres digital. Maka dari itu, jadwal rapat perlu disusun dengan seimbang agar karyawan punya waktu istirahat cukup dan tetap semangat bekerja. Yang terakhir, ada budaya komunikasi yang terbuka dan saling percaya sehingga setiap anggota tim merasa dihargai dan terlibat. Dalam rapat daring, penting membangun suasana yang inklusif dan saling menghargai. Dengan begitu, semua anggota tim merasa didengar, nyaman berpendapat, dan kerjasama bisa berjalan lebih efektif. Terima kasih teman-teman dan Pak Siswono yang sudah mendengarkan presentasi dari kami. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata.